Ya bagaimana mungkin kalau misalkan orang yang dia punya pemikiran yang bagus tapi dia tidak bisa menyampaikannya, bagaimana orang lain bisa mengerti dengan gagasannya? Betul. Bagaimana orang lain bisa ngikut, bisa melakukan apa yang diharapkan kalau dia tidak bisa menyampaikan? Saya devil advocate ya bahasanya. Saya coba melihat dari sudut pandang yang supaya kita tuh nggak berlebihan. Saya senang dengan apa yang beberapa kebijakan-kebijakan Pak Dedi itu ya, yang dikeluarkan Kang Dedi itu kan, gubernur saya sih. Kamu nggak tahu, kamu ininya di mana? Kita di sini Enggak, lah. kamu memang KTP-nya mana? Di Jakarta. Ah, berarti bukan gubernur kamu. Kalau saya berhak karena gubernur saya. Saya berhak karena KTP saya sini gitu loh. Tapi kan domisili Nyoblos sini di sini. Saya kan domisili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Goresan Kisah. Tempatnya menceritakan berbagai kisah. Kenapa sih, Pak? Tempatnya kita menceritakan berbagai kisah di sini nih. Karena setiap orang itu pasti punya kisah, Din. Pasti punya cerita dalam hidupnya. Entah itu cerita sedih, entah itu cerita senang, entah itu kebanggaan, entah itu cerita lucu gitu ya. Jadi setiap kita tuh pasti punya kisah, dan setiap kisah itu dia private, dia sangat subjektif sekali. Karena bisa jadi kisah itu ya cuman dia yang alamin. Betul. Nah, yang merasakan dia sendiri ya. Iya, jadi kita pengen nanti mungkin ada teman-teman yang datang bisa kita ajak ngobrol untuk menceritakan kisah-kisahnya. Jadi nggak cuma sekedar dari sudut pandang saya aja gitu loh. Tapi saya boleh nih ngajak teman. Saya pengen cerita nih, pengen curhat ke Bapak. Boleh nih. Boleh banget. Boleh banget kalau ada yang mau sama-sama. Nanti kita bertiga kalau muat nanti tempatnya gitu kan. Nah, kalau enggak nanti kita setting duduk bertiga aja, ininya kita keluarin. Ya apa ininya kita keluarin, ditaruh di kesanain. Kalau nggak frame-nya nggak masuk. Tapi sambil ngerokok boleh, Pak? Boleh. Minum boleh. Kamu mau ngerjain saya lagi? Aduh, Saidin. Ya, jadi gitu, Din. Jadi di podcast kita ini saya pengen lebih santai sebenarnya, Din. Saya sebenarnya pengen lebih santai. Saya pengen lebih slow. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang mau kita ajak untuk ngobrol di sini. Nah, teman-teman nanti bisa kita ajak bercerita ya. Menceritakan kisahnya gitu loh bahasanya. Menceritakan kisah apapun itu, yang senang, yang sedih, yang lucu gitu kan, marah gitu kan. Pengalaman apapun itu boleh di rumah. Apa? Cerita itu pasti kan biasanya menarik, Din. Kita menarik untuk kita dengarkan, menarik untuk kita barangkali dari cerita itu dapat kita bisa dapat juga. pelajaran. Betul sekali. Nah, kayak contoh nih, kayak sekarang nih lagi rame gitu kan, banyak sekali cerita ya, apa namanya, kayak sekarang nih kisah yang lagi rame nih, Jokowi Jilid 2. Maksudnya? Jokowi Jilid 2. Jokowi Jilid 2. KDM. Oh. Kang Duda Merana. Ya kan gitu katanya kan. Itu kan ada banyak di media kan bilang-bilang begitu katanya, Jokowi Jilid 2 katanya. Literally gitu. Tapi dia menurut saya bagus sih, Pak, banyak ngocehnya. Terus dia kadang ngasih solusi juga. Secara pandangan saya sih bijak sih. Antara misalnya kan kadang berdebat tuh antara masyarakat sama perusahaan PT gitu kan. Jadi kan antar berselisih mereka berdua. Nah, jadi kayak Pak Deddy menengahin dan sesuai dengan aturan gitu kan. Ya, kriteria pemimpin ya sebenarnya bukan kriteria pemimpin sebenarnya. Ini lebih ke sifatnya para nabi sebenarnya. Sifat para nabi itu kan yang kemudian sama orang-orang jadi kriteria pemimpin katanya gitu. Meskipun itu sebenarnya kurang tepat. Kalau memang itu kan sifatnya para nabi gitu. Yang sidik, amanah, tablik, fatonah gitu. Itu kan sebenarnya sifat para nabi. Bukannya kriteria pemimpin yang baik itu harus sidik, harus ini. Itu kriteria nabi. Kalau dia sidik juga, amanah, tablik juga, apa namanya,
fatonah, cerdas juga gitu kan, itu nabi udah rasanya. Tapi ya boleh lah. Tapi memang benar kalau kita mau ini kan, bahwa pemimpin juga dia harus punya setidaknya sifat-sifat itu juga dia harus punya gitu. Jadi nggak cuma cerdas, tapi dia juga harus bisa menyampaikan. Nah, harus bisa menyampaikan gagasan. Tadi kan kamu bilang dia bicara segala macam gitu ya. Ya harus tablik juga. Ya bagaimana mungkin kalau misalkan orang yang dia punya pemikiran yang bagus tapi dia tidak bisa menyampaikannya, bagaimana orang lain bisa mengerti dengan gagasannya? Bagaimana orang lain bisa ngikut, bisa melakukan apa yang diharapkan kalau dia tidak bisa menyampaikan? Nah, tapi kalau misalkan pemimpin dia cuma tablik tapi nggak punya kecerdasan, akhirnya ya yang muncul adalah omongan-omongan, omong-omong kosong gitu loh, omong-omong aja gitu loh bahasanya kan. Dan tindakannya juga langsung terjun ke lapangan gitu Pak. Nah, ke lapangan. Terus kalau masalah kontennya dia ini, menurut saya jadi edukasi juga sih buat para pemimpin, yang contoh buat pemimpin lain gitu Pak. Ya cuman kan kadang-kadang pemimpin itu gengsi untuk ngikutin orang lain. Iya kan nggak semua nggak semua pemimpin kan punya penilaian masing-masing, punya jalannya masing-masing gitu kan. Tapi ya menurut saya yang akademi bagus sih. Ya yang jelas kalau kita bicara tentang itu, menurut saya ya kita ini aja objektif. Objektif artinya di satu sisi kalau memang bagus sih kita nilai bagus dong. Betul. Kalau itu nggak bagus, ya jangan hanya karena misalkan kita ngefans sama dia terus semua yang dia lakukan jadi bagus. Kan begitu. Dari soal permasalahan, contohnya kayak penjualan di trotoar gitu kan, emang sudah dilarang sama beliau kan karena peraturannya emang nggak boleh. Cuman nggak langsung usir aja, dia ngasih solusi juga gitu kan. Itu kebijaksanaan. Itu sebenarnya itu kan hal-hal semacam itu menurut saya itu ya wajar sebagai seorang pemimpin harusnya. Karena harusnya kan pemimpin begitu gitu. Tapi sekarang jadi hal yang mewah karena yang lain nggak ngelakuin gitu loh. Padahal kan memang harusnya kan begitu. Atau kita memang nggak tahu aja, mungkin bukan nggak ngelakuin, mungkin nggak dikontenin. Iya betul kan, kita ngeliatnya dari konten beliau gitu ya. Siapa tahu mereka juga ngelakuin cuman nggak dikontenin gitu kan. Dan mungkin dari Kang Deddy juga, dari kontennya, dari penghasilannya mungkin ngebantu untuk masyarakat juga. Nah kalau itu kita nggak tahu. Ya kali. Tapi saya pernah dengar deh dari ininya. Dari apa? Dialognya dia. Ya kalau memang itu yang dia lakukan ya nggak masalah. Kalaupun itu nggak dilakukan ya nggak ada masalah. Gitu maksudnya. Ya enggak, jadi jangan kemudian kita juga, saya devil advokat ya bahasanya. Saya coba melihat dari sudut pandang yang supaya kita tuh nggak berlebihan. Saya senang dengan apa yang beberapa kebijakan Pak Deddy itu ya yang dikeluarkan, Kang Deddy itu kan. Gubernur saya sih. Kamu nggak tahu, kamu ininya di mana? Kita di sini lah. Kamu memang KTP-nya mana? Di Jakarta. Berarti bukan gubernur kamu. Kalau saya berhak karena gubernur saya. Saya berhak karena KTP saya sini gitu loh. Tapi kan domisili nyoblos di sini. Saya kan domisili, KTP-nya bukan. Kalau saya berhak ya, karena dia bapak aing. Aduh, masa KTP-nya udah sini di Danau macam-macam, jadi saya berhak ngomong kalau itu. Secara KTP ya, tapi secara suku mah sama ya. Nah iya, nggak ngomongin suku dong. Kalau suku mah saya sukunya orang Jawa, cuman secara tempat tinggal kan saya secara ininya saya udah diakui sebagai warga Jawa Barat. Gitu. Ya bahasanya tadi supaya kita nggak inilah. Kalau saya sih jujur saya udah capek. Saya sudah capek ngelihat nah ini jadinya kita ngomongin politik, nggak apa-apa lah, kita lagi santai aja kita ngomongin politik gitu. Jadi saya jujur aja udah capek ngelihat orang-orang yang wah dulu di framing begini bagus begini, ujung-ujungnya ya ada udang di balik terigu gitu. Tapi sih saya bilang nggak masalah sih juga, yang penting kita ngerasain lah, daripada sok-sokan humble, bukan humble. Kalau gitu kan orang wah apa pamer gini-gini kan anggapnya ya kan. Apa-apa diliatin di sosial media, cari sensasi lah, inilah. Yang penting kalau meskipun dia mau cari sensasi tapi kerjanya kelihatan ya nggak apa-apa, kita ngerasain efeknya, kita ngerasain perubahannya. Ya menurut saya bagus saja. Daripada yang
udah diem-diem, nggak pencitraan, tapi juga efeknya juga sama aja nggak kelihatan. Iya. Kan gitu. Saya dulu pernah di kampung saya. Ah, jangan deh. Tapi nggak apa-apa. Eh Almarhum Wing Chin itu, Siapa? Wing Chin itu Budi Sarwono itu yang apa namanya Bupati Banjarnegara, yang dulu diundang Hotman Paris itu segala macam lah, yang terakhirnya ternyata yang meninggal kena kasus korupsi juga katanya gitu. Kalau saya boleh berstatement, ketika sebelum beliau almarhum ya, kita nggak ngomong ini kejelekannya, tapi bahasanya begini, ketika beliau belum kena kasus korupsi katanya, sampai kemudian dinyatakan bersalah gini-gini segala macam, meskipun banyak orang yang meragukan dan sebagainya, itu saya bersuuzon, saya sudah berprasangka buruk dulu, bahwa berprasangka buruk artinya begini, saya mungkin sudah yakin kalau beliau itu dengan tanda kutip ya melakukan KKN bahasanya, korupsi, kolusi, nepotisme, antara itulah. Karena begini, nggak harus korupsi itu dia harus, nggak harus dia, kalau kita ngelihat dari sudut pandang korupsi itu ya, misalkan ya, dia nggak harus apa namanya, dia nggak harus markup proyek tahu kan, dia nggak harus nambah, misalkan harusnya proyek jalan 1 M dia dijadiin 1,3 M, 300 jutanya buat dia gitu misalkan. Nggak harus begitu. Dengan dia memilih vendor, tapi itu pilihan vendor karena setahu kita kan, kita tahu nih, warga Banjarnegara tahu karena beliau punya perusahaan pengecoran jalan. Sementara pembangunan di era beliau itu luar biasa bagus gitu. Dengan misalkan beliau memilih vendor untuk pengerjaan proyeknya itu dari usahanya sendiri, atau yang kemudian karena pejabat negara nggak boleh punya usaha, nah, bisa jadi usahanya itu diatasnamakan ke orang lain, tapi itu memang masih punya dia sendiri. Itu kan kalau secara hukum itu kan udah KKN ya, nepotisme lah bahasanya, kayak gitulah. Nah tapi menurut saya ya itu masih dibilang ya, kalau bahasanya bukan kita memperbolehkan KKN gitu. Tapi kalau itu by merit, artinya memang dia percaya perusahaan dia bisa melaksanakan proyek itu dengan baik, dan nyatanya adalah masyarakat itu ngerasain proyeknya gitu loh. Maksudnya perubahan dari proyek-proyek yang dia, infrastruktur yang dilakukan gitu. Itu baik ya menurut saya. Ya kalau ngomong nggak ada korupsi sama sekali, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Tapi ya lebih, bahkan kalau ya ini jadi membandingkan dua hal yang buruk dengan yang lebih buruk. Artinya ya kalau kita ngomong nggak ada korupsi sama sekali gitu ya, itu kayaknya berat. Bahkan beliau sendiri kan ngomong begitu di mana-mana. Ini kalau nggak korupsi ini gaji saya begini, kan dulu pernah viral tuh kan. Iya. Gaji saya segini, saya harus ngasih ini segala macam. Kalau nggak korupsi dari mana kan sampai begitu. Ya bahkan ketika beliau ngomong begitu sendiri, ya saya akhirnya dengan nada yang realistis lah bahasanya, atau apa bahasanya, bahasa kerennya apa, pragmatis atau apalah, nggak tahu gitu ya. Saya mengatakan bahwa kalau nggak ada korupsi sama sekali, saya sih nggak percaya gitu. Tapi setidaknya kalaupun dia ada korupsi, kerjanya nyata, masyarakat ngerasain gitu, ngerasain perubahannya, ngerasain dampaknya. Daripada mungkin yang sebelum-sebelumnya juga kita sama-sama tahu kalau itu nggak mungkin nggak ada korupsi, sama-sama anggaplah sama-sama ada korupsinya gitu ya. Anggaplah seperti itu, sama-sama ada korupsinya, tapi yang sebelum-sebelumnya masyarakat nggak ngerasain apa-apa, dampaknya nggak ada dampaknya apa-apa, untuk ekonomi, untuk ini segala macam. Jadi seperti itu. Nah balik lagi ke yang tadi tuh bahasanya, ya lebih baik ya, kalau dibilang mau pencitraan ya silahkan, mau dibilang apa segala silahkan, yang penting kita sebagai masyarakat kita merasakan dampaknya aja. Dampak nggak kerasa nggak buat kita gitu, nggak perubahannya gitu ya kelihatan. Nah salah satunya kayak yang lagi rame itu tentang yang anak-anak nakal masuk ke barak militer. Menurut kamu gimana? Menurut saya sih bagus ya Pak, karena kan dari sekarang nih banyak apa ya, anak-anak muda sekarang anak sekolah nih. Tapi kan gubernur kamu bilang kalau orang tawuran tuh mau diadain solawatan.
Oh, ya Kan kan, kamu Jakarta. tapi kan saya tinggal di sini. Kamu kan katanya kamu Jakarta. Gubernur kamu bilang katanya mau adain selawatan. Tapi kayaknya kalau selawatan nggak tahu udah. Nanti pulang selawatan Iya, tawuran. malah ngundang tahu perang, perang sarung. Nggak tahu juga sih, nggak tahu. Ya, Canda. ya, ya, ya. Masuk jurang nih, Eh, masuk jurang. mungkin secara pendidikan, secara pembelajaran sih bagus ya Pak, untuk melatih kedisiplinan dan mengurangi juga tawuran di jalan gitu ya. Karena kan di barak kita nggak bisa keluar kemana-mana gitu kan. Emang kamu pernah? Nggak tahu. Setidaknya Nggak kamu pernah. pernah nggak ngerasain pendidikan militer? Nggak pernah. Ya, waktu sebelum kerja kan ada pelatihan kayak Oh gitu ya, kan. pelatihan ya. Pendidikan-pendidikan Iya. ya kurang lebihnya Tapi kan kan isinya saya kayak bisa gitu. bisa main HP itu. Cuman di Iya. situ nggak bisa main HP. Ya mungkin di situ lebih ketat gitu ya Iya, bahasanya. Dan kita kan sedikit-sedikit tahu lah kehidupan sedikit di tahu. situ seperti apa. Ya kalau menurut kamu berarti kamu setuju dengan itu? Menurut saya sih, saya setuju Pak. Setuju ya? Setuju. Mau Hmm, Bapak gimana? kalau saya jauh sebelum itu justru malah kamu tahu Komcat nggak? Tahu? Nah, komando apa sih Cadangan? cadangan ya? Saya dulu Mau ikutan? bukan mau ikutan, maksudnya gini. Saya cerita dari mana ya? SMA itu saya berkegiatan di Kodim malahan. Hmm. Dari kelas 1 sama meskipun sempat vakum-vakum kayak gitulah. Selama SMA tuh berkegiatan di Kodim, banyak ikut kegiatan pramuka, bela negara, terus kemudian saya juga lomba kayak lomba bela negara juga, Hmm. 4 pilar dulu ada Widih, keren sampai namanya. iya ya 4 pilar Indonesia maksudnya. 4 pilar Indonesia itu apa coba? Tahu nggak? Enggak. Tahu deh. Apa Pak? Pancasila, Undang-Undang 45, terus kemudian kok gitu Iya, sih? iya, coba coba tanya. Saya jadi lupa jadinya. Apa ya? Empat pilar. Pancasila, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Undang Dasar 45, terus kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Aduh, satunya lagi saya jadi lupa, Din. Aduh. Tapi dulu saya ikut lomba itu, menang sampai karisidenan. Cara Cuman apa itu? nggak berangkat ke provinsi. Lomba apa itu? Tentang Iya tentang bela negara. PKN, Oh, PKN ya. lomba PKN gitu. Saya menang sampai di karisidenan tapi nggak naik ke provinsi. Tuh. Kalah di mana tuh? Iya, dikalah di Karisidenan. Nah, Karisidenan. jadi kan dia kan di kabupaten dulu Ya, antar SMA di ya. kabupaten naik ke Karisidenan. Nanti ke naik Karisidenan yang menang dinaikin lagi Provinsi. ke provinsi. Nah, saya nggak dapat naik ke provinsi tuh dulu lomba bela ya. Nah, balik lagi ke yang tadi lah bahasanya. Bahwa saya dulu udah menyadari ketika SMA itu bahwa ada di Undang-Undang Dasar kita 45 itu mengatakan bahwa kewajiban bela negara itu setiap warga negara itu wajib ikut serta dalam bela negara. Saya lupa pasal berapanya. Artinya kalau memang seperti itu seharusnya masyarakat kita itu ikut bela negara itu wajib dong. Bela negara itu wajib. Tapi nggak harus militer juga kan? Nah itu dia makanya. Terus apa? Yang Setidaknya ya. pendidikan bela negara gitu loh. Sebagai bentuk pendidikan bela negara. Setidaknya jadi kalau saya malah dulu mendukung Indonesia itu kayak ada wajib militer. Setidaknya ada pendidikan Diksarmil gitu loh, pendidikan dasar militer kemiliteran supaya kita di belajar ya mungkin orang nanti orang akan ini lagi ya akan berdebat lagi wah itu doktrin itu ini segala macam gitu kan dokter tapi setidaknya kita jadi tahu kita cinta tanah air kita kemudian bisa banyak hal lah nggak mencela-mencele gitu mentalnya nggak mencela-mencele kalau pergerakan kita juga jadi set kayak gitu-gitu ngikuti perintah komando deh segala macam artinya saya justru miris ketika ngelihat anak-anak mudanya itu ya gitu mentalnya mental tempe kena bentak sedikit apalagi kalau zaman sekarang tuh Gen Z kan kena dibentak sedikit kerjaan misalkan dibentak sedikit langsung kayak gitu kan bahasanya saya dulu pernah punya teman kita kegiatan pramuka gitulah disuruh terus kemudian kita sama pelatih disuruh ngambil makanan memang kita nggak tahu itu tempatnya itu di segala macam dia dikasih tahu di sini gitu kan tapi kan saya nggak tahu tempatnya akhirnya kita muter-muter nyari-nyari lama gitu sampai akhirnya kita ketemu lagi dipanggil dibentak gitu bisa-bisa gitu dimarahin habis-habisan saya biasa aja
Maksudnya ya udahlah biasa memang begitu gitu kan. Teman saya ini sampai biru ya, sampai dia ketakutan sampai Sebentar. dia bilang saya baru pernah dimarahin Oh, iya. begini gitu. Ya maksudnya dunia itu nggak apa namanya nggak selamanya baik sama Iya, kita loh. nggak slow-slow juga. Iya, dunia Pasti itu ada masanya. ada masanya ketika memang kita Iya, harus bertemu dengan hal semacam itu dan ya, kita mau betul. nggak mau harus memang Menghadapinya. menghadapi kan dan harus punya mental yang kuat. Kalau kita nggak Betul. punya mental yang kuat ya mencela mencere Mencela-mencela. ya sudah habis kita nggak jadi apa-apa nggak jadi apa-apa. Dan kalau saya merasa sih dari pendidikan di Pramuka itu yang saya juga berkegiatan pelatih saya juga dari Kodim terus saya juga berkegiatan di Kodim terus kemudian dari Satpol PP dari macam-macam gitu kan. eh, Setidaknya saya merasa saya siap menghadapi dunia gitu ya, saya punya mental yang ya cukup lah gitu ya yang membawa saya menjadi sikap seperti saya sekarang ini gitu. Hmm. Dan ketika saya melihat banyak sekali orang-orang yang ya kayak gitu maksudnya ketika ada masalah sendiri lari sedikit-sedikit lari ke Ma- ya minuman lah ke oh, ini ke pelampiasan pelampiasan kayak negatif ya. narkoba berantem aja nggak berani Hmm. satu lawan Hmm. satu harus tawuran itu kan tindakan pengecut kalau saya Iya. bilang. Makanya Pak, saya bilang kalau ada event-event tuh yang Mas Rudi ini MMA kan Ya. ngadain turnamen bertarung gitu kan. Ya itu meminimalisir Rudi tawuran. yang mana nih? Ini MMA yang Oh iya 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 ya, tahu 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 tahu. minimalisir yang tawuran itu. Kalau Ya, kalau jangan apa ya, minimalisir. bergelut seperti itu, mending tangan kosong ada arena resmi Iya gitu kan. gitu. Mending seperti itu kan. Ya kalau ya balik tadi saya bukan saya juga pernah berantem. Suka sih enggak ya Hmm. dulu sama lah sama kayak kamu lah PS1 juga gitu kan. Saya di Tapak Suci juga dulu pernah belajar. Eh, tapi ya bahasanya tadi ya orang tuh kalau menurut saya tawuran itu pengecut sih. Karena ya harus rame-rame harus gini. Maksudnya saya kata kalau saya punya masalah sama kamu, Hmm. ya saya hadapin kamu. Gitu. Hmm. Kita mau berantem sampai mati juga ayo gitu bahasanya gitu. Hmm. Saya hadapin kamu. Ngapain saya harus ngajak-ngajak teman? Kan mentalnya mental apa sih gitu maksud saya. Apalagi pakai pakai tangan orang lain. Akhirnya Ya. artinya saya ada masalah sama kamu nih. Nah, Karena saya nggak berani, saya ngomporin orang supaya orang itu ngajak iniin kamu. Ya itu kan mental apa sih kalau saya bilang kayak begitu. Saya kalau memang ada masalah sama kamu, saya ngomong apa adanya. Ini loh, saya sukanya gini, saya masalahnya di sini segala macam. Kita bisa bicarakan baik-baik, kita bicarakan baik-baik. Kalau nggak bicarakan baik-baik, ya memang harus ini ya ayo gitu loh maksudnya. Itu kan mental ya ya. bahasanya. Ya bukan berarti kemudian mengajak kekerasan itu enggak. Itu kan salah satu saja. Artinya kita ketemu orang, kita ketemu misalkan di urusan bisnis, Hmm. kita punya mental yang ya udah kita sama nih, kita punya keberanian kayak Hmm. gitu-gitu loh bahasanya. Jadi kalau dulu saya malah Komcat itu saya pikir itu salah satu realisasi bela negara yang hampir mirip kayak Wamil di luar negeri gitu. Iya, Kayak ya. di Korea, kayak di Cina gitu-gitu segala macam. Karena menurut saya kenapa nggak di gitu sekalian? Tapi saya ngobrol dengan salah satu tetangga kita yang orang Menhan itu kan, Hah? beliau juga mengatakan ya mungkin arahnya ke situ, tapi karena dana dan lain sebagainya kan Hmm. masih nggak memungkinkan Memadai. gitu. Tapi menurut saya itu harusnya bisa aja itu dijadikan kurikulum. Buktinya kayak sekarang Pak Dedi itu bisa kan. Artinya bisa mengirim siswa ke barak dalam waktu 6 bulan gitu sampai setahun. Dan itu pun apa? Pak Ham apa? Yang ketua Ham Natalius Pigai. ya itu juga apa ya setuju gitu kan. Hampir-hampir mau dijadikan sebuah kegiatan apa? Nasional. Nasional. Nah itu maksud saya tadi harusnya kalau nah ini ketika saya ngobrol dengan kawan kita yang di apa Kemhan itu, itu saya juga ngobrol kenapa Komcat itu ngambilnya yang anak kuliah atau anak yang udah kerja gitu-gitu. Kenapa nggak dijadikan aja jadi kayak semacam pendidikan Diksarmil, pendidikan dasar kemiliteran atau bela negara gitu bahasanya, pendidikan dasar bela negara mungkin ya, mungkin kalau nggak Diksarmil ya pendidikan dasar bela negara, dan itu bisa dikelola ketika anak-anak itu dia masuk di kelas 2 atau kelas 3 SMA dan nanti bekerja sama dengan kodim-kodim gitu misalkan. Jadi kodim atau koramil ya tergantung nanti wilayahnya. Tapi kalau kayak di kampung misalkan di daerah saya kan nggak terlalu banyak SMA-nya.
bisa lah dikoordinasi sama Kodim. Atau kalau enggak ya dibagi ke koramil. Jadi mereka ada Diksarmil wajib nanti dibagi tuh per sekolah di kelas 3, misalkan kayak siswa di SMA saya dulu sekitar 1.000 orang. Nanti dibagi di bulan berapa, mereka selama 3 bulan harus nggak berangkat sekolahnya nggak ke sekolahan, tapi ke apa namanya ya ke mungkin bahasanya barak atau ke koramil atau ke kodim gitu, atau mungkin nggak bolak-balik, tapi selama 3 bulan mereka ya tadi ngecamp di situ gitu, berkegiatan di situ. Jadi untuk membentuk itu gitu loh bahasa. Ya saya sih pikir kalau seluruh Indonesia mungkin tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu. Karena kan kita punya satuan-satuan militer nggak cuma di batalion gitu. Betul. Bisa kok, saya bilang tinggal diatur aja. Saya rasa ya dari pandangan saya gitu. Nah, untuk sistem pembelajaran seperti apa, Pak? Kalau menurut Bapak tuh? Ya pembelajaran. Apakah latihan perang gitu? Ya enggak, pasti tidak. Seperti apa, Pak tuh? Ya kalau dulu ya saya kayak pembelajaran pramuka aja misalkan ya adalah event-event yang menyenangkannya kayak bongkar pasang senjata ya ada gitu kan, bongkar pasang pistol M16 praktek gitu ya. Praktek gitu ada ya buat latihan gitu kan. Itu kan, tapi itu sebenarnya kan lebih ke memperkenalkan sesuatu yang baru gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya yang jelas kayak disiplin, mental, terus kemudian apalagi ya? Ya mengenal ya bela negara itu. Kalau disiplin ya mungkin dengan aturan. Kalau kita di rumah itu kan mungkin dengan orang tua kita nggak bisa disiplin gitu. Kita bangun jam berapa, mungkin seenaknya main HP segala macam, nggak ada waktu aturan-aturannya. Kita nggak tahu bahwa dunia ini bekerja bukan semau kita gitu lah maksudnya. Jadi setidaknya pulang dari situ dia memahami disiplin bahwa oh iya dunia ini tidak bekerja semau saya. Ada aturan-aturan yang mau nggak mau saya harus ikutin. Bahkan agama pun kan seperti itu. Agama juga ada aturan-aturan yang memang mau nggak mau mengikat kita dan harus kita ikuti. Syariat gitu loh. Sholat juga ada waktunya. Ini ada waktunya, zakat ada waktunya, gitu-gitu loh maksudnya. Berarti kan kita memang tidak pernah bisa dalam kehidupan kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya aturan. Dan kita nggak pernah bisa namanya hidup bebas sebebas-bebasnya. Gitu kan? Bahkan hewan aja, binatang saja yang katanya bebas itu mereka masih punya aturan. Gajah itu dia punya jalur lewat loh. Jadi gajah itu lewat jalurnya situ-situ aja. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba besok ke sini, besok sana, enggak. Ya ibaratnya gajah aja dia masih punya aturan gitu. Dan yang lain-lain, hewan aja masih punya aturan. Selama kita, apalagi kita manusia, kita hidup penuh dengan aturan. Artinya kehidupan kita tidak pernah semau kita sendiri. Kita harus ngikutin aturan, entah itu aturan negara, aturan sosial masyarakat, entah aturan hukum, undang-undang segala macam, atau aturan agama, norma dan sebagainya. Kita kan perlu dengan aturan. Makanya kita harus belajar disiplin. Setidaknya kita memahami bahwa hidup itu tidak bisa semau kita sendiri. Ada aturan-aturan harus kita ikuti dan ada konsekuensi ketika kita melanggar aturan-aturan itu. Itu satu. Itu kalau disiplin. Terus kemudian mental. Ya mental itu adalah ketika kita memahami bahwa saya ini dunia ini bukan semuanya tentang saya. Artinya apa? Kita tak penting-penting banget di dunia ini. Artinya orang tuh nggak begitu. Jangan kamu berharap kalau orang lain tuh kamu penting. Akhirnya orang lain harus menjaga perasaan kamu, harus iniin kamu. Enggak. Kita yang punya kewajiban untuk menjaga hati kita sendiri, mengelola mental kita sendiri. Misalkan tadi dibentak orang segala macam, gitu kan? Atau harus mengalami ya tadi pekerjaannya nggak mudah. Ya kan kita yang harus, kita nggak bisa meminta orang lain untuk ngertiin kita terus gitu loh bahasanya. Betul. Itu kan mental. Ya kerja nggak, misalkan contoh nih orang yang gampang menyerah, kerja baru sebentar udah kalah, mengeluh gitu kan. Konten udah banyak video tapi nggak naik-naik. Tapi kita kan mental nih, nggak menyerah deh kita. Kayaknya lagi ngetin diri sendiri deh. Meskipun nggak ada yang nonton, video kita itu kan kita udah lumayan banyak video, apalagi kemarin pas Ramadan gitu kan, itu full 30 hari. Tapi nyatanya ada yang penontonnya tuh cuma 23 orang.
Ya maksud saya, iya maksud saya 23 orang yang nonton kan ya. 1 menit. Yang nonton 23 orang. Maksud saya Nabi aja kan 25. Iya. Ya, ini yang nonton 23. Sampai sekarang saya masih nyari Nabi mana nih yang belum nonton video kita nih. Enggak itu bercanda. Ya artinya segitu. Artinya banyak hal dalam hidup kita itu yang kita tuh nggak bisa sesuai keinginan kita terus gitu. Ya kita pengennya ya duduk nyantai kerja nyantai dapat duit banyak. Tapi dunia nggak bekerja seperti itu kan. Nah kita harus punya mental yang kuat, tekad yang kuat. Makanya kita diciptakan punya tangan, punya kaki, punya indera semua gitu kan. Itu fungsinya untuk bekerja. Iya betul. Dan tadi kita harus punya tekad yang kuat untuk supaya kita bisa bertahan dari situ gitu loh. Segala sesuatunya itu kita sudah bisa tahan. Jadi nggak minyi-minyi lah bahasanya gitu. Itu yang dua tuh. Tadi disiplin mental. Terus yang ketiga adalah bela negara. Bela negara. Ya. Saya pernah nonton dulu ada film judulnya mungkin yang teman-teman nonton kayaknya di YouTube juga ada udah. Apa judulnya ya? Negeri apa ya? Aduh saya lupa lagi. Cek Google. Sebentar. Bagus tuh. Pokoknya ada katanya gitu. Yang dia yang lagunya tuh yang bukan laut tanahnya kolam susu. Gimana terusannya? Air dan jala dapat menghidupimu gitu kan. Saya lupa nih. Saya sambil cari ya. Film. Itu bagus banget saya bilang. Aduh, saya lupa lagi. Tanah Surga katanya. Astagfirullah, saya jadi ingat nih. Tanah Surga katanya gitu kan. Orang bilang tanah kita tanah surga. Nah, itu kan. Ini film 2012 nih kalau diisi di YouTube nih keterangannya. 1 jam 30 menit. Nonton tuh kan. 15 Agustus. Di YouTube udah ada kalau nggak salah. Judulnya Tanah Surga Katanya. Itu ada puisinya yang dibaca sama Salman. Jadi kisahnya Salman, dia tinggal di Kalimantan, perbatasan dengan Malaysia. Bapaknya itu tertiup angin ke Malaysia katanya. Bapaknya tuh merantau ke Malaysia, menikah lagi karena setelah ibunya meninggal dia tinggal sama adiknya sama kakeknya. Nah pokoknya ada detik-detik scene saya masih ingat betul kata-kata kakeknya ketika kakeknya ini dulu veteran dulu ketika ada operasi Dwi Kora Indonesia ngelawan Malaysia Indonesia ngelawan Malaysia dulu perang. Ini kakeknya salah satu yang ikut berperang lawan Malaysia gitu. Jadi ada kata-kata terakhir sebelum kakeknya meninggal. Dia bilang kurang lebihnya begini. Apapun yang orang katakan tentang Indonesia, saya lupa lagi. Coba. Nah, saya cari ya. Saya ingat, tapi agak kata-kata ininya lupa. Kata-kata kakek Salman dalam film Tanah Surga katanya. Ini sambil orang ngeliatin kita ya. Nah ini tentang nasionalisme. Luar biasa pokoknya. Mana lagi nggak ada. Ya itulah pokoknya kalian nonton aja dah. Menceritakan tentang nasionalisme. Negara. Tentang nasionalisme, tentang bela negara, bahwa mau bagaimanapun negara ini memperlakukan kita tetap orang Indonesia gitu maksudnya. Jadi di sana dijelaskan bahwa ya setidaknya ketika kita hari ini pesimis dengan apa yang terjadi di negara kita gitu ya. Kita kayak katanya kita sih harus optimis katanya.
Kan katanya, makanya tadi kan katanya generasi emas 2045 ya, katanya gitu. Nyatanya generasi cemas gitu kan. banyak kan seperti itu Ya, komentarnya. ya, tapi balik lagi kayak tadi bahwa mau seperti apapun negara kita ya kita tetap orang Indonesia dan kita harus tetap berjuang untuk Indonesia. Artinya kita mungkin boleh saja generasi ya apa ya bahasanya ya. Ya intinya kita harus melakukan sebaik-baiknya untuk hidup kita dan untuk negara kita kan gitu. Jadi jangan ngurangin yang kayak gitu-gitu yang berantem tawuran itu kan jadi hal yang buruk jelas. Jadi hal yang buruk. Artinya apa? Kayak apalagi kalau kita ngomong tentang stabilitas politik lah, keamanan segala macam itu kan pengaruhnya luar biasa. Tapi setidaknya anak-anak ini ketika mereka diajari tentang bela negara, setidaknya mengaitkan dengan diri sendiri, mereka jadi mengerti bahwa mereka harus hidup dengan baik untuk supaya negara kita lebih baik. Ya kalau mereka nggak hidup dengan baik, bagaimana negara kita akan jadi lebih baik. Jadi gitu. Berarti tergantung pimpinan yang ngarahin anak-anak ini kemana gitu ya. Jadi ya, balik lagi ke yang tadi masalah KDM ke barak militer, saya malah lebih setuju lagi kalau seperti tadi ini ada kayak semacam wamil yang diwajibkan kepada anak-anak SMA entah sebulan entah 2 bulan gitu. Kata beliau kan masih percobaan nih, ada perubahan kan nih, kalau ada perubahan yang bagus mungkin ditingkatkan lagi. Saya berharapnya ini bisa jadi perhatian nasional ya. Terus kemudian untuk kepala daerah yang lain, jangan gengsi kalau ada program dari kepala daerah lain yang bagus gitu. Jangan gengsi untuk ngikutin, jangan gengsi untuk kolaborasi gitu loh. Kayak kemarin tuh kan saya lihat Kang Deddy Mulyadi tuh minta tolong sama mantan Bupati Banyumas yang dalam hal pengelolaan limbah sampah. Oh, Banyumas atau Bandung? Banyumas. Oh, Banyumas. Itu daerah dekat saya, tempat saya. Di Banyumas dalam pengelolaan sampah pakai insenerator bisa jadi bisa jadi bahkan kalau nggak salah bisa jadi minyak atau apalah, jadi aspal, terus bisa jadi bikin jadi balok itu dari sampah. Pokoknya pengolahan sampah gitu. Nah maksud saya tempat lain jangan ngerasa wah saya harus beda, saya harus baik. Kalau itu sesuatu yang baik nggak apa-apa ditiru gitu. Ditiru ya benar. Nggak apa-apa diikutin. Jangan mengedepankan ego. Ya gimana orang tawuran disuruh mengedepankan suruh dibaca perpustakaan. Aduh, mau tawuran di perpustakaan apa gitu. Tapi ngomong-ngomong Bapak, kalau usul jadi bupati apa gubernur mau nggak? Mana Pak? Mau saya. Mau. Saya bahkan dulu punya mimpi umur 30 tahun saya pulang ke Banjarnegara. Saya ingin membangun daerah. Daerah apa? Jadi daerah Banjarnegara maksudnya. Maksudnya gitu. Apa programnya? Wah ini nanti jadi ini dong program kerja dong. Tapi satu yang saya sudah pikirkan dari lama nih, kalau ada yang nonton mau niru ya nggak apa-apa, terserah sih. Bagus malah kalau saya nggak jadi pejabat juga nggak apa-apa. Ya kalau dibilang mau nggak, kayaknya saya masih mau sih kalau untuk jadi kayak tadi bupati eksekutif kayak gitu. Karena saya ambil kebijakan. Satu itu kalau di Banjarnegara ada persoalan tentang, jadi Banjarnegara itu daerah yang banyak sekali sawah. Tapi sayang sekali petaninya banyak yang nggak sejahtera. Nah, menurut saya sawah irigasi bukan tadah air, ini harusnya bisa dimaksimalkan. KDM juga tujuannya itu loh Pak. Iya, maksudnya dimaksimalkan begini contohnya ya. Yang saya tuh sebenarnya pengen banget tuh. Saya bahkan kalau nggak usah jadi bupati, kalau jadi kepala desa aja mungkin udah mulai bisa tuh jadi pilot project. Kenapa? Karena kalau di desa itu mereka dapat sawah namanya bengkok gitu loh bahasanya. Bengkok itu jadi ada sawah milik desa yang nanti dikasih pemeliharaannya
untuk si kepala desanya ini gitu. Nah, yang sekarang terjadi itu sawah bengkoknya itu malah disewain biar dapat duitnya cepet gitu. Maksud saya kalau saya punya sawah itu, karena gini, kalau kita sawah, kalau kita mau pilot project gitu misalkan, itu nggak bisa kita punya sawah cuman berapa ratus meter kita kerjain sendiri, intinya orang lain belum nanam kita nanam duluan gitu pasti habis karena nanti hama nyerang ke kita semua kayak gitu, kurang lebih gitu. Tapi kalau kita punya beberapa hektar sekalian, nah kita bisa jadi pilot project tuh. Saya yang pertama ingin saya lakukan adalah menambah eh, hasil panen dengan cara satu, dengan cara eh, 1 tahun itu kan sekarang di kampung itu paling padi itu cuma panen 2 kali. Padahal di tempat lain itu udah bisa mereka tuh panen setahun 3 kali. Artinya begini, kalau padi itu dari mulai nanam sampai dengan panen itu hanya butuh waktu 3 bulan, ya kan, hanya butuh waktu 3 bulan, maka harusnya selama 1 tahun dengan spare waktu 1 bulan dia bisa apa namanya, bisa panen 3 kali. Tapi masalahnya adalah, ini masalahnya. Satu, kalau masalah air, pengairan, itu bisa dijadwal. Gampang itu kalau saya punya kekuasaan. Artinya dengan dinas yang ngurusin air, saya bisa nih, kamu matiin airnya, kan irigasi ya. Matiin airnya di bulan-bulan yang memang sawah itu nggak butuh air. Yang kedua, yang jadi masalah adalah salah satunya itu adalah masalah teknologinya. Jadi kayak teknologi pengolahan. Jadi kalau saya lihat terlalu lama orang nunggu itu dari setelah dia panen mau ke nanam lagi. Pengolahan lahan itu terlalu lama. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena nggak ada alatnya, kayak traktornya sangat terbatas sekali gitu. Makanya kalau saya dari desa aja nih, sebenarnya desa itu, dana desa tuh harusnya bisa tuh digunakan untuk misalkan pembelian beberapa traktor. Nah, nanti bisa disewakan, kan jadi BUM desa. BUM des bisa disewakan ke masyarakat supaya apa tadi, ininya bisa lebih cepat kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah masalah hama. Masalah hama. Nah, ini saya lucu dengan kemarin Pak Prabowo di Majalengka bilang untuk mengatasi hama tikus, beliau akan membeli 1.000 ekor burung hantu. Maksud saya, come on. Ini saya ingat burung hantu saya ingat. Iya, maksud saya burung hantu 1.000 ekor buat memberantas hama tikus. Come on lah. Universitas itu ada jurusan namanya agroteknologi. Kita udah semaju itu gitu loh maksudnya. Kita bisa menggunakan hal yang lain yang lebih mungkin lebih pasti bisa kita ini kan gitu lah. Kemarin itu beberapa waktu yang lalu tuh ketika saya pulang kampung, terus di sana kebetulan ada teman-teman KKN dari Universitas Muhammadiyah, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen itu, kebetulan karena base campnya di rumah orang tua saya ngobrol tuh dengan mahasiswa, dan ada yang dari agroteknologi itu, ada yang dari elektronika segala macam. Maksud saya, kalau memang urusannya adalah ngusir hama tikus, ngusir hama burung, itu bisa dengan bunyi-bunyian, bisa dengan ini, itu bisa kita pakai robot. Orang-orang sawah. Orang-orangan sawah tapi yang digerakin pakai robot. Yang sangat sederhana lah. Bahkan kemarin saya bilang itu kalian bisa tolong bikinin kalau bisa, tapi karena waktunya terbatas jadi nggak bisa. Bisa nih kalian bikinin yang jadi tahu nggak kalau orang dulu itu orang di sawah itu ngusir burung yang pakai kerincing-kerincing, tahu nggak? Kerincing-kerincing itu kan harus dipegang tuh, ditarik. Karena dari kaleng kan. Iya kan? Tarik salden. Itu kan orang jadi apa, burung lari. Kalau malam ya mungkin kalau dengar kucing-kucing pasti tikus kan lari gitu kan bahasanya kan. Nah, tapi kan nggak mungkin orang tuh standby 24 jam di situ. Dan setiap 5 menit sekali ditarik-tarik gitu kan nggak mungkin. Nah, itu kan bisa dibikin teknologinya dengan sangat sederhana. Dengan dinamo, mungkin dengan sedikit pakai baterai aki. Betul. Di sedikit rumah power house gitu dibikin. Jadi dia ada dibikin sistem yang kalau setiap 5 menit sekali dia akan gerak otomatis krik, jadi ketarik gitu. Jadi bunyi kerincing itu kan, itu bisa banget, itu teknis banget gitu loh maksudnya. Nah, itulah salah satu ya, kalau saya pengen, mungkin itu yang bisa saya, karena saya agak gergetan itu dulu gitu. Belum lagi masalah
ini dia subsidi pupuk dan lain-lain. Nah, kayak gitulah. Ya nantilah kalau saya jadi bupati, ya kita bicara lebih dalam lagi. Ya mudah-mudahan ada rezekinya, beliau ada jalannya ke situ. Ya tapi saya nggak ini sih. Nggak apa namanya, nggak apa bahasanya? Nggak mau ke situ. Bukan nggak mau, jadi nggak apa ya bahasanya ya? Ya kalau memang ada jalannya, kalau memang disuruh oleh Allah seperti itu ya sudah kita jalanin. Tapi nggak ngoyo harus wah saya pengen jadi ini, nggak juga sih. Ya kan tadi ngomong hanya saran ya, hanya pendapat dia gitu kan. Setidaknya ada gagasan lah. Ada gagasan betul. Iya, setidaknya ada gagasan, hal-hal semacam itu gitu. Ya mudah-mudahan dengan begitu, karena sayang banget tuh hal-hal kayak begitu nggak dilihat gitu, nggak dilihat. Itu potensinya masih sangat besar. Ya mungkin itulah. Ini ya kita ngobrolin KDM sampai ke Bupati Banjarnegara. Ngalur ngidul. Iya, memang kita lagi santai aja lah kita. Ya. Lagi santai aja. Ini kita lagi ngobrolin kayak gitu untuk Koresan Kisah kali ini. Yang jelas kalau itu sesuatu yang baik ya kita dukung. Betul. Siapapun itu. Benar nggak? Betul. Ya. Ada lagi? Udah sih. Udah cukup. Oke teman-teman, sekian mungkin untuk materi atau pembahasan di hari ini. Semoga terinspirasi dari gagasan kami yang ya kayak gini lah. Apa adanya. Obrolan kayak gini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kayak gitu aja sih. Oke, cukup Pak. Ya udah kita tutup. Jangan lupa nonton podcast Koresan Kisah karena setiap manusia pasti punya kisah, maka jangan lupa nonton podcast Koresan Kisah. Jangan lupa tempatnya menceritakan berbagai kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.